Salam, salam. Selamat pagi buat saudara di Zoom Sema Adonai dalam acara Renungan Pagi ya. Sudah bangun dalam keadaan sehat. Tidak lupa juga kita menyapa saudara kita di belahan bumi lain. Di Amerika, New York. Sudah selamat sore ya, menjelang malam. Dan juga saudara kita di benua Eropa yang sudah ngantuk-ngantuk sedang tengah malam. Masih setia untuk ikuti Zoom Sema dari jam 12 malam. Saudara, tidak terasa kita sudah weekend ya, di bulan-bulan pertama tahun 2024. Banyak suka duka yang kita alami. Dunia tidak akan semakin baik. Janji-janji palsu iblis yang masuk ke manusia akan terus berseliweran. Tapi kita anak Tuhan harus waspada karena firman Tuhan kami ingatkan kita akan membentengi kita saudara. Untuk itulah kita renungan pagi terus setiap hari. Roh Tuhan akan connect dengan kita terus satu frekuensi. Biarlah kita mulai dengan doa pembukaan akan saya pimpin ya. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari ini waktu Indonesia. Kami akan menjum semua datang untuk renungan pagi Tuhan. Terima kasih atas pimpinan Tuhan. Kenyataan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Suka duka yang kami alami, Engkau ajar kami terus. Firman-Mu membentengi kami terus. Untuk itu Engkau perbaharui lagi kami hari ini Tuhan. Kau berikan isi misimu yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Engkau pakailah kami semua yang ada di Zoom Sema Adonai. Hamba-Mu Pendeta dan Krisno juga Tuhan. Engkau urapi. Biarlah segala perkataannya boleh menjadi rema. Dan kami mengerti firman-Mu. Dan juga hamba-Mu Ibu Murni juga Engkau pakai juga melalui mulut bibir hamba-Mu ini. Puji-pujian yang Kau taruh di hatinya. Biarlah segala talentanya boleh menyenangkan hati-Mu saat ini. Dan juga kami ikut juga memuji Tuhan. Beri kami roh pujian. Supaya kami mengerti setiap saat kami boleh memuji nama-Mu. Dan segala IT juga perlengkapannya juga kami serahkan ke berkati semua Tuhan. Bapa, segala kuasa kegelapan yang coba mengganggu ajaran kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyerahkan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Baiklah saudara, kita akan awali dengan pujian Bukit Sion yang dibawa oleh hambanya Ibu Murni. Saudara, jangan lupa kita ikut bernyanyi, memuji Tuhan ya. Supaya roh kita dibangkitkan kembali. Kami persilakan. Biarlah kasih kita mengalir sampai ke Bukit Sion. Oh betapa indahnya, oh betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Pak Mahkota di kepala Harun yang mengalirkan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Di
sanalah telah difirmankan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Pak Mahkota di kepala Harun, yang mengalir jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Di sanalah telah difirmankan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Amin. Aduh, lagu-lagu yang sangat indah. Perintah Tuhan ke Bukit Sion. Tapi kita harus ada satu kesatuan dengan saudara kita ya. Kita harus belajar ya. Kita tidak boleh ya saling membenci. Kita harus belajar terus hari demi hari. Tuhan bentuklah kami, menerima saudara kami apa adanya ya, karena itu ciptaanmu. Dan apa janji Tuhan? Berkat-berkat Tuhan akan mengalir ke Bukit Sion. Oke lah, kita akan mendengar satu khotbah. Waspadalah roh Amalek. Oh, Amalek ini di sekitar kita, apalagi di Indonesia nih, banyak Amalek juga di gereja saudara ya. Untuk itu bagaimana kita mengerti? Kita persilakan hambanya Pendeta Dana Rukisno akan membawa firman Tuhan. Kami persilakan. Salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kembali untuk hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, memuji Tuhan, menaikkan doa kita di dalam keluarga kita Sema Adonai. Kita bersyukur semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Bahkan bagi saudara-saudaraku yang mungkin saat ini adalah menjelang malam atau sudah dini hari, kita bersyukur juga karena kesempatan yang ada dan tiada yang indah selain kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Pagi hari ini menurut waktu Indonesia, saya akan memberikan tema tentang roh Amalek, di mana kita harus waspada dengan roh Amalek. Saudaraku, sekilas tentang Amalek ini, bahwa kita tahu pada waktu keturunan daripada Yakub yang bernama Esau, sebetulnya orang tuanya sudah menyampaikan bahwa tidak boleh memiliki keturunan di luar daripada bangsa Israel sendiri, tetapi karena Esau pada waktu itu kecewa dan marah, tidak mendapat hak kesulungan karena direbut oleh Yakub, dan akhirnya dia pergi meninggalkan orang tuanya, dan akhirnya dia memutuskan diri melawan aturan main daripada bapaknya, sehingga dia menikah dengan keturunan Edom. Bahwa bagian juga termasuk dari keturunan Ismail akhirnya. Dan disitulah dia melahirkan anak yang bernama Elifas, dan dari situlah akhirnya muncullah yang namanya bangsa Amalek. Nah, dari sinilah akhirnya terjadi yang namanya peperangan
kebencian kepada orang Israel turun-temurun. Kita mulai dari kisah pada masa Musa. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab itu dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 16, di situ berbicara tentang orang Israel melawan Amalek, ya saudaraku. Nah, pada waktu berperang melawan Amalek, di situ ada Yosua juga, ada Hur, dan ketika tangan Musa ini terangkat ke atas, maka di situ ceritanya orang Amalek kalah. Tetapi ketika tangan Musa turun, dia turunkan tangannya, maka orang Israel kalah, orang Amalek menang. Maka akhirnya direkayasa oleh Yosua dan Hur untuk menopang supaya tangan Musa terajung ke atas terus, dan akhirnya kemenangan di pihak bangsa Israel. Kalau kita melihat juga dalam Ulangan pasal yang ke-25 juga diulangi bahwa Tuhan berfirman kepada orang Israel supaya menumpas habis orang Amalek. Orang Amalek harus ditumpas habis, karena itu perintah Tuhan. Tetapi kalau kita melihat dalam sejarah, ya saudaraku, ternyata ada terus yang namanya orang Amalek. Sampai masuk juga di masa Raja Saul, itu juga sama. Tetapi Raja Saul pada waktu itu melawan Agag, ya, dalam 1 Samuel pasal 15. Di situ ternyata Saul malah tidak menumpasnya, tetapi membiarkan Raja Agag hidup. Bahkan yang lebih ngeri lagi, Raja Saul mengambil semua harta kekayaan ataupun binatang-binatang piaraan, malah dilindungi dan diambil yang gemuk-gemuk yang bagus, diambil oleh Raja Saul. Padahal Tuhan perintahkan semuanya, baik binatang maupun apapun, harus dimusnahkan. Tetapi itulah Raja Saul salah di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, dari turun ke temurun muncul juga masa di mana pada zaman Esther, di mana orang-orang Yahudi dalam pembuangan, muncul juga yang namanya Haman. Kalau saudara lihat silsilah, misalkan saudara membaca di Google atau di mana, maka silsilah itu akan muncul sampai yang namanya Haman. Nah, Haman juga merupakan spirit daripada Amalek. Nah, saudaraku, salah satu ciri khas orang Amalek ini, bangsa Amalek ini, dia suka tinggal di lembah. Terus orang Amalek ini, dia suka menyerang dari belakang. Itu ciri khasnya. Maka perlu untuk kita waspadai. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana kita harus menanggulangi tentang roh Amalek ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa saya mengambil tema hal tentang
untuk kita waspada dengan roh Amalek ini, karena ada banyak hal yang terjadi bagi anak-anak Tuhan di gereja Tuhan, mulai mundur dari keseriusan untuk mengikut Tuhan. Ada banyak generasi sekarang ini, kalau kita melihat generasi yang di mana anak-anak sulit untuk diatur oleh orang tuanya. Banyak sekali gereja kewalahan menghadapi generasi ini. Sehingga muncullah di mana ada banyak anak-anak Tuhan keluar dari jalur gereja, dia memilih ke tempat-tempat yang menyenangkan daging. Ada salah satu survei gereja di Jakarta yang termasuk mega church, sudah kehilangan lebih dari 3.000 anak mudanya. Ketika diselidiki, mereka lebih memilih anak-anak muda ini di diskotik-diskotik atau di kafe-kafe. Karena bagi dia lebih nyaman, lebih menyentuh daripada dia di gereja. Saudaraku, ada banyak hal yang sedang terjadi, bahkan yang dulunya orang Kristen terkenal susah yang namanya kawin cerai. Tapi sekarang survei membuktikan banyak sekali, marak sekali orang Kristen ikut-ikutan kawin cerai. Bahkan ada satu suku yang terkenal susah untuk kawin cerai. Tapi sekarang banyak sekali terjadi kawin cerai. Saudara, inilah yang harus kita waspadai. Kenapa kekristenan seakan-akan menjadi incaran roh-roh jahat supaya anak-anak Tuhan keluar dari jalur Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan hidup serupa dengan dunia. Inilah yang perlu kita waspadai supaya kita tidak seperti oleh orang-orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita mengerti bahwa hidup ini harus selalu bersama dengan Tuhan, menjaga kekudusan, takut akan Tuhan, dan mengikuti pola kerajaan surga. Ingat, kita akan kembali ke tempat yang aslinya. Di surga ini adalah tempat kita. Di bumi ini kita hanya menumpang sementara. Sehingga kita jangan terlena dengan gemerlapan dunia. Juga jangan ketakutan dengan keadaan dunia. Tahun 2024 orang berkata ini akan terjadi tahun goncangan. Khusus di Indonesia tidak terlalu signifikan karena sedang terjadi gelombang pemilihan umum. Tapi setelah pemilihan umum, ada yang memprediksi bahwa akan terjadi masa goncangan. Saudara, percaya atau tidak, kalau tidak salah saya dengar, kurang lebih ada 70 negara di tahun ini bersamaan
sedang melakukan pemilihan kepala negara. Kalau ada kepala negara yang baru, biasanya juga ada aturan yang baru. Maka ini jugalah yang menimbulkan guncangan bagi dunia. Ketika aturan main tiba-tiba berbeda dengan yang sewajarnya, maka akan menimbulkan masalah bagi seluruh dunia. Oleh karena itu, saudaraku, kita harus tetap mewaspadai akan keadaan hidup kita ini, tidak boleh terlena dengan dunia, dan tidak boleh juga ketakutan dengan dunia. Karena ketakutan yang membuat kita minder, membuat kita akhirnya menyerah dan masuk ke hal yang tidak baik. Tuhan tidak mau itu, tapi kita mengerti apa yang Tuhan mau. Nah, saudaraku, saya ambil di dalam 1 Samuel 15 ayat 22-23 sebagai salah satu acuan kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan firman-Nya, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa petenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terapim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia, di sini huruf besar, telah menolak engkau sebagai raja. Saudara, berhati-hatilah ketika kita dihadapkan dalam posisi kita sudah nyaman, kita sudah ada di atas, kita sudah mengalami hal yang luar biasa. Tetapi jangan sekali-kali kita ini melupakan ajaran yang turun-temurun yang diberikan kepada kita. Di sini ada kesalahan daripada Raja Saul. Dia tidak mau mendengarkan suara Tuhan, apa yang dikatakan oleh Nabi Samuel pada waktu itu. Dia tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi Samuel, sehingga dia disebut pendurhaka, kata firman Tuhan. Dan pendurhaka ini sama seperti dengan dosa tenung, kedegilan seperti menyembah berhala. Jadi, saudara, ternyata ketika kita ini orang yang tegar tengkuk, ya, keras kepala, degil, nggak mau diatur oleh kebenaran firman Tuhan, kita itu sebetulnya sedang menyembah berhala. Karena kita mencintai diri sendiri kita sendiri. Kita mengabaikan apa yang dari Tuhan. Dan orang yang tidak mau memperhatikan dan mendengar apa yang Tuhan mau, kita disebut sebagai orang yang durhaka. Dan durhaka, tadi dikatakan, dosanya sama. Seperti orang yang sedang melakukan tenung dan yang menyembah berhala. Sehingga disimpulkan, hal semacam ini adalah sama seperti seorang yang telah menolak firman Tuhan. Maka hati-hati. Saudara, kisah Saul tadi saya sempat singgung. Saul melepaskan Agag sehingga ada yang namanya keturunan Haman. Saudara, kalau Tuhan bilang kita harus meninggalkan dosa, kita harus menghabisi dosa, kedagingan kita, maka kita harus habisi. Kalau firman Allah kita harus buang dan matikan, ya buang matikan istilahnya. Jangan disayang-sayang. Kenapa ada orang kadang susah
melepaskan dari perjudian, dari mabuk-mabukan, maaf juga merokok. Kenapa saya katakan juga merokok tidak baik? Karena itu merupakan ikatan, sesuatu yang mengikat manusia di hadapan Tuhan itu tidak baik. Ikatan apapun yang di luar Tuhan, yang membawa dampak yang tidak baik. Saudara, suatu ketika saya pernah selalu lewat di Jakarta ini, saya selalu lewat kalau malam hari. Biasanya 1 minggu sekali saya lewati tempat itu. Kebetulan memang jalurnya saya lewat di jalan itu. Di sepanjang tempat itu, kurang lebih ada hampir 100 meter jaraknya, panjangnya. Di situ kedai-kedai orang yang judi, mabuk, ya minuman keras dan sebagainya. Setiap kali lewat saya selalu berdoa, Tuhan, ya kami minta supaya roh judi, mabuk, ya hidup berfoya-foya, mereka sadar dan bertobat. Dan tidak boleh terjadi di tempat itu. Dan apa yang terjadi, saya berdoa itu mungkin udah bertahun-tahun ya. 1 tahun ada, setiap kali lewat saya doa. Dan ternyata itu akhir tahun kemarin, saya lihat ternyata sudah diluluhlantahkan, diratakan dengan alat berat. Sepanjang bangunan itu semua roboh, tinggal puing-puing. Tembok-tembok pun tinggal puing-puing. Saya sampai sejenak berhenti, saya foto dan video. Ternyata tanpa kita sadari, ketika kita berdoa, itu bisa ada dampaknya. Makanya saudara, doa kita itu harus doa yang berdampak. Ketika kita berdoa tidak boleh asal doa, tapi kita sungguh-sungguh. Dan percayalah, doa orang benar itu besar kuasanya. Itu kata firman. Jadi setiap kita yang memiliki roh doa, percayalah ada sesuatu yang terjadi di saat kita berdoa. Nah, Amalek ini ciri khasnya dia itu seorang yang menjarah. Dia penghuni di lembah, dia menjilat, dia memelintir. Ini yang kalau kita selidiki. Jadi memiliki sifat yang buruk, sifat yang tidak baik. Sekiranya anak-anak Tuhan di akhir zaman, jangan kita memiliki roh Amalek seperti ini. Habis hidup kita nanti, urusannya dengan Tuhan. Nah, saudaraku, Raja Agag itu punya ciri khas, ya, kasar, berkobar tinggi. Dan kalau kita tahu kenapa Raja Saul membiarkan itu. Karena Raja Saul sebetulnya dia cinta akan harta kekayaan daripada dia menuruti apa yang Tuhan mau. Waspadalah saudaraku, jangan sampai itu terjadi di dalam diri kita. Makanya saudaraku, memperhatikan itu sangat penting. Dan mendengar itu lebih baik. Mari kita dengar-dengaran dengan Tuhan, kita perhatikan dengan seksama, sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Banyak orang melakukan sesuatu tanpa hati. Seperti Saul, dia sebetulnya tanpa hati, dia asal kerjakan. Udah dibilang, kalau misalkan mau berperang, mau apa, harus mengambil korban bakaran, dan korban bakaran itu persyaratannya harus imam yang melakukannya, atau seorang nabi. Nggak boleh
dia melakukan korban bakaran sendiri. Tapi apa yang terjadi waktu itu? Dia lakukan sendiri. Dia melanggar aturan main. Dia nggak melakukan dengan hati, tetapi dengan hati yang tidak taat. Akhirnya roh Tuhan undur daripada dia. Akhirnya dia mati dengan sia-sia. Anaknya juga ikut mati, menanggung dosa yang sama. Oleh karena itu, tuh, saudara, mari segala sesuatu kita lakukan dengan hati. Sebab kalau kita melakukan tanpa dengan hati, hasilnya berbeda. Kalau kita tidak memperhatikan dengan baik, maka value-nya juga pasti beda. Yang kita dapatkan juga beda. Maka kita harus benar-benar mulai belajar memakai hati yang baik, menggunakan hati yang baik, sehingga kita akan melihat segala sesuatu. Jikalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, pasti hasilnya sangat baik. Slide berikutnya. Saudaraku, ternyata roh Amalek ini menjadi musuh turun-temurun bangsa Israel. Ya. Kejadian 36 ayat 12 yang melahirkan Amalek bagi Elifas, itulah cucu-cucu ada istri Esau. Bilangan 13 ayat 29, orang Amalek diam di tanah Negeb. Jadi ada yang berpencar. Keluaran 17 16, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Jadi orang Amalek ini sebetulnya pengembara. Negeb adalah padang gurun di antara Mesir dan Kanaan. Dan mereka biasanya suka tinggal di lembah-lembah. Jadi menjadi musuh turun-temurun bangsa Israel sampai sekarang. Selanjutnya, slide berikutnya. Saudaraku, dan spirit Amalek ini ternyata kalau kita lihat di dalam Alkitab, menghalangi orang Israel keluar dari Mesir dan memukul yang lemah. Ulangan 25 ayat 17-18. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah lesu, mereka tidak takut akan Allah. Saudaraku, ini yang namanya musuh menyerang dari belakang. Saya harap kehidupan kita tetap berhati-hati. Orang Israel mengenakan kelengkapan senjata perang, atau yang firman Allah katakan dalam Efesus pasal 6. Itu ada ketopong keselamatan, ada baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, memakai kasut, memakai perisai dan pedang. Tetapi bagian belakang ada yang tidak terlindungi, sehingga musuh akan maju menyerang, memilih dari belakang. Nah, saudaraku, manakala kita lengah, maka disitulah musuh kita akan ngerjain kita di titik di mana kita bisa dikerjain. Maka hari ini mengingatkan kepada kita di mana titik kelemahan kita, di mana titik celah yang terkadang itu terbuka bagi roh-roh jahat menyerang kita. Kita harus waspada. Gunakan kelengkapan senjata Allah. Dan semuanya bisa kena kepada kita, sekalipun kita menggunakan kelengkapan senjata. Kalau ada celah, maka berhati-hatilah kita semuanya di tahun ini, supaya kita tahu di mana kelemahan kita, kita ingat. Jangan sampai kita jatuh di tempat yang sama. Berubah dari cara
berpikir kita, karakter kita, yang bisa mengubah itu dari kita sendiri. Nah, supaya kita bisa lebih baik di tahun ini daripada yang kemarin. Ingat, roh Amalek mau memukul kita yang lemah. Kalau kita lemah iman kita, lemah di roh kita, maka akan gampang dihantam oleh roh Amalek. Maka renungan kita berhati-hatilah. Slide berikutnya. Saudaraku, dalam 1 Samuel 30 ayat 10 sampai 13, maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu, berhenti di sana. Kemudian mereka menuju orang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberi kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanya Daud kepadanya, budak, siapakah engkau dan dari mana engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan orang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Saudara, spirit Amalek ini dia meninggalkan yang lemah dan membuang yang tidak berguna. Maka kita harus tahu, kita nggak boleh punya sifat yang seperti ini. Justru kita harus punya sifat di mana kita peduli dengan orang lain. Kita harus saling memperhatikan. Kita harus saling menolong. Ya, saudaraku. Kenapa? Ciri khas kita. Kalau kita merasa diri kita sudah benar, sudah baik, kadang itu belum tentu apa yang baik di mata Tuhan. Ingat kisah tentang orang Samaria di tengah jalan diserang oleh penyamun atau perampok atau orang jahat. Ketika ada imam lewat, imam hanya lewat aja. Seorang Lewi lewat aja. Tetapi giliran orang Samaria yang pada waktu itu dia dianggap orang yang paling hina, dikucilkan, disisihkan, karena Samaria terkenal dengan orang-orang golongan yang berpenyakit kusta. Maka dia yang menolong. Saudaraku, kita harus menjadi seseorang yang pemerhati. Kadang orang di kantor juga sama. Ya, yang tidak berguna dibuang, tidak. Tapi kita ingatlah, Tuhan kita itu tahu. Tuhan kadang memilih kita dari apa yang dianggap hina oleh dunia, apa yang dianggap rendah oleh dunia. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, maka bisa diubahkan. Saudara, bagaimana lukisan hidup kita? Sejelek apapun lukisan hidup kita, kalau jatuh di tangan Sang Pencipta, maka Sang Pencipta bisa mengubah lukisan itu menjadi baik, menjadi indah. Karena dialah masterpiece-nya. Saudaraku, seperti seorang pemain biola juga sama. Kalau dia seorang yang membuat biola, mau biola itu suaranya jelek atau apa, ketika di tangan seorang masterpiece, maka pasti akan menjadi bagus dan indah suaranya. Karena dia ahlinya. Saudara, percayalah dalam hidup kita ini, kita harus belajar menolong orang, peduli sama orang, jangan meninggalkan yang lemah, jangan membuang yang tidak berguna. Sifat-sifat yang seperti itu kita harus hindari.
karena itu sifat orang Amalek. Tapi justru kita harus merangkul bagaimana caranya kita bisa membuat orang yang bodoh menjadi pintar, orang yang tidak berguna menjadi berguna. Tuhan suka kalau kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, saudaraku, Amalek tadi dibilang suka menghuni di lembah. Jangan biarkan hidup kita juga di lembah. Biasanya yang di titik rendah itu kadang kita depresi, minder, pahit, kita nggak mau ngampuni, kita putus asa, udah bingung. Ya, ingat, maka kita harus keluar dari lembah itu. Kita jangan dikuasai oleh spirit Amalek. Di lembah tempat yang mengerikan. Ada di Israel yang dibilang lembah baka. Lembah baka itu adalah lembah bayang-bayang maut. Jadi benar-benar lembah yang ketika orang itu jatuh di lembah itu dipastikan tidak selamat. Karena di lembah bayang-bayang maut. Tetapi saudaraku, ketika kita bisa keluar dari lembah dan bisa ke atas bukit atau ke atas gunung, maka disitulah kita akan melihat sesuatu yang berbeda. Ketika kita sedang ada di titik terendah, ingat, lihat ke atas. Percaya kita bisa dari lembah naik ke atas bukit atau ke atas gunung. Sebab Tuhan yang melihat kita, Tuhan yang bisa menolong kita. Jangan biarkan di tahun 2024 ini, ketika Tuhan izinkan kita melewati lembah, kita kalah dan kita meninggalkan Tuhan. Jangan. Tapi pandang Tuhan, lihat Tuhan. Sebab Tuhan masih sanggup dan bisa menolong kita dalam keadaan apapun. Itu harus kita pegang. Kalau kita nggak ngerti pribadi Tuhan, maka roh Amalek itu akan menyerang kita, yang membuat kita tidak berdaya, kita bisa dibuang dan menjadi lemah. Slide berikutnya. Nah, saudaraku, saya harap kita mengerti. Hakim-Hakim 6 ayat 3-4. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka, berkemah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu, sampai di dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makan apapun di Israel, juga domba, atau lembu, atau keledai pun tidak. Saudara, spirit roh Amalek ini ngeri sekali ya. Dia itu jahat hatinya. Bayangkan orang yang susah payah menabur, menanam, tahu-tahu mereka datang untuk menghancurkan. Saudara, kita jangan punya sifat juga yang seperti ini. Kalau ada orang yang diberkati, kita tidak boleh iri hati. Kita tidak boleh punya persepsi yang jahat. Tapi kita juga harus berdoa, bersyukur, dan minta supaya Tuhan juga memberikan kesempatan kita diberkati Tuhan, dan minta supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Karena memang Tuhan datang untuk memberi hidup berkelimpahan, hidup Zoe, hidupnya Yesus yang di dalam kita. Jadi tentunya Tuhan mau anak-anak Tuhan, orang yang percaya, hidupnya itu diberkati Tuhan. Hidupnya sungguh amat baik. Seperti kata Shalom, atau dalam bahasa Yunani, Irene, atau Airen. Itu artinya bukan hanya damai sejahtera, tapi di dalamnya di situ ada kondisi baik, ada kondisi sehat, nyaman, diberkati Tuhan, makmur. Ada 9 hal.
Itu yang sebetulnya Tuhan sudah janjikan dan berikan kepada kita. Tetapi kadang kita yang tidak bisa mengalami itu karena ada kondisi-kondisi yang tidak baik. Sehingga kita belum sampai di titik yang Tuhan mau. Oleh karena itu mari kita tetap setia dan mengasihi Tuhan supaya kita mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Jadi selanjutnya supaya kita bisa mengerti spirit-spirit Amalek ini. Hakim-Hakim 3 ayat 13, raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menyerang sekutunya, lalu majulah mereka dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon kurma diduduki mereka. Pohon kurma itu melambangkan kedalaman dan kemanisan. Ulangan 34 ayat 3, tanah Negeb dan lembah Yud dan lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Soar. Jadi saudaraku, biasanya yang terkenal pohon di sana kan pohon kurma. Tetapi orang-orang Amon Amalek ini suka ngerebut miliknya orang. Ya saudaraku ya. Maka kita juga jangan punya spirit seperti ini. Jangan kita serakah. Ya, hiduplah berpadan dengan apa yang ada. Supaya kita tidak akan terjerat dengan dunia ini. Ingat, kita di dunia hanya sementara. Kalau kita menikmati kemurahan Tuhan, diberkati Tuhan, ingat, tidak untuk membangun kekayaan sendiri. Mungkin saudara bisa berkata, kan aku sudah kerja keras, aku yang kerja, aku yang ini. Iya, benar. Tapi di mata Tuhan kita harus tahu, kalau kita diberkati, Tuhan punya rencana yang besar dan ada planning yang luar biasa. Bukan untuk egois. Kalau kita seperti itu habis. Ingat, ada ilustrasi di Lukas tentang orang kaya yang bodoh. Dia menimbun kekayaannya. Dia berkata, hei jiwaku, ayo bersuka cita, ayo kita tertawa, ayo makan, minumlah, istirahatlah. Nggak taunya apa. Ketika dicabut nyawanya, mati dan sia-sia. Jangan biarkan spirit Amalek yang seperti ini terjadi daripada kita. Itu bukan ciri khas orang percaya. Orang percaya diberkati untuk memberkati. Kita dilayani, juga akhirnya kita harus melayani. Jadi ada sesuatu yang kita kerjakan dan mendatangkan kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya, Bilangan 14 ayat 45, lalu turunlah orang Amalek, orang Kanaan mendiami pegunungan itu, menyerang mereka, kemudian orang itu mencerai-beraikan. Jadi punya sifat suka mencerai-berai. Istilahnya, dia adalah troublemaker. Di mana ada dia, di situ ada masalah. Di mana ada dia, di situ terjadi perpecahan. Di mana ada dia, di situ terjadi keributan. Maukah kita seperti itu, saudara? Tentu tidak. Itu roh Amalek. Kita harus buang. Nggak boleh kita menjadi troublemaker. Tetapi yang Tuhan mau, kita adalah history maker. Kita adalah orang-orang yang menjadi pembuat sejarah yang luar biasa bagi Tuhan. Selanjutnya, di Ester 9 ayat 24, di Bilangan 4 ayat 20. Nah, di situ merancang hendak membinasakan orang Yahudi. Di Bilangan 4 ayat 20, terjemahan bahasa Indonesia sehari juga dikatakan Amalek yang paling berkuasa. Nah, saudaraku, tidak mengenal belas kasihan, menjatuhkan dan memperbudak, bahkan punya suatu pembunuhan berencana. Wow. Orang yang membunuh berencana biasanya hukumannya berat. Bisa sampai dihukum mati. Dan ini jangan kita lakukan. Ini salah satu spirit roh Amalek yang kita pelajari. Berikutnya, saya mempersingkat supaya cepat karena banyak. Jadi, suka merampas dan tidak suka orang lain senang.
Saudara hati-hati, ya, dia suka mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas. Ya, seperti Daud pernah mengalami istrinya ditawan dan sebagainya. Selanjutnya, menikung, iri, licik, memandang rendah dan membawa keadaan susah payah. Itu 1 Samuel 31 sampai 3. Nah, saudaraku, jangan kita punya sifat seperti ini. Tetapi yang harus kita lakukan untuk memerangi spirit Amalek ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mendengarkan Tuhan. Keluaran 17 ayat 14 sampai 16, slide berikutnya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamai Tuhanlah panji-panjiku, Jehovah Nisi. Ia berkata, di tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saudara, kita harus mendengarkan apa yang Tuhan mau, kita melakukan apa yang Tuhan mau, kita taat apa yang Tuhan mau. Maka di situ kita pasti akan melihat kemenangan, dan roh Amalek itu kita kalahkan. Yang kedua, kita harus taat. Ketaatan itu merupakan hal yang mutlak, tidak bisa kita abaikan. Slide berikutnya. Keluaran 17:10 ayat 11 ya. Jadi kita harus taat. Mari saudara, kalau kita bisa taat. Taat itu berarti melakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Ya taat saja. Tidak ada berpikir dahulu, tidak ada kita istilahnya melawan, atau ya kalau disuruh A, ya kita kerjakan A. Kita taat saja, nggak usah protes misalnya. Nanti kita akan lihat berikutnya. Ya, sesuatu yang luar biasa. Selanjutnya, yang ketiga, maka kita harus percaya sepenuh hati. Ya, ketika kita percaya sepenuh hati, seperti Kaleb, ya, mententeramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Jadi Kaleb dan Yosua masuk ke tanah perjanjian. Dua orang ini yang dipilih Tuhan, yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena generasi Yosua dan Kaleb semuanya mati di padang gurun. Yang seumuran dengan dia hanya dia, dengan Kaleb. Jadi mari percaya sepenuh hati, ketika kita sedang menghadapi masalah, menghadapi tantangan, percayalah Tuhan sanggup memberi jalan keluar, dan Tuhan pasti menolong kita. Berikutnya, yang keempat, mengucap syukur dan tidak bersungut-sungut. Mari kita senantiasa mengucap syukur, saudaraku. Jangan seperti roh Amalek tadi ya, iri hati, benci, dengki, aduh segala macam yang kita bahas tadi. Kita nggak boleh memiliki sifat yang seperti itu. Tetapi kita harus selalu mengucap syukur, tidak bersungut-sungut. Ya, supaya apa? Firman Filipi 2 ayat 14 di situ mengatakan, lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut. Ayat 15, dan tanpa bertengkar, dan begitu kalian layak disebut anak-anak Allah. Jadi kita harus seperti itu. Selanjutnya, mengucapkan firman Tuhan. Saudara, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, dari sejak Yosua memimpin bangsa Israel, Tuhan bilang supaya kita merenungkan Taurat itu siang dan malam, memperkatakan. Jadi kata memperkatakan ini berarti kita harus katakan, harus ucapkan. Kalau dalam bahasa Ibrani ada dua, baik su'ah maupun hagah. Su'ah dan hagah ini
hampir ya tidak ada maksudnya hampir sama. Ya, seperti kalau kita bergumam. Kalau seorang yang membaca mantra itu, dia baca terus gitu, saudaraku ya. Nah, itu su'ah, bergumam. Nah, orang Israel ini suka membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dia ciri khasnya sambil mengangguk-ngangguk, supaya apa? Supaya dia tidak ngantuk kalau banyak membaca firman Tuhan. Maka cara kita membaca firman Tuhan ya, kita bisa dengan berdiri atau apa, supaya kita bisa dengan baik. Nah, itu yang Tuhan mau, ya saudaraku. Yang keempat, kelima, kita mengucapkan firman Tuhan. Ayo perkatakan firman Tuhan. Karena firman itu mengandung janji. Dan firman itu roh yang menghidupkan. Kemarin kita udah pelajari. Roh dan hidup. Jadi ketika kita memperkatakan firman, berarti itu menjadi roh, menjadi rema yang luar biasa yang tanpa kita ketahui, firman itu yang bekerja. Kalau saudara katakan, apa yang katakan jadi? Jadi. Seperti Yesus mengutuk pohon ara. Jadi pohon ara itu kering. Jadi kalau saudara memperkatakan apa yang ada di dalam diri kita, ya keadaan kita jangan selalu menganggap suatu hal yang biasa. Misalkan contoh, kita punya tumbuhan yang lama tidak pernah berbuah, yang seharusnya sudah berbuah, kok tidak berbuah? Kita jangan menyalahkan tanahnya, jangan menyalahkan iklimnya, tapi ayo belajar memperkatakan dengan iman. Dalam nama Yesus, engkau harus berbuah, tidak boleh tidak berbuah. Tanah yang diberkati, bukan tanah yang terkutuk. Pokoknya perkatakanlah yang baik, perkatakanlah perkataan iman. Maka saudara akan lihat hasilnya, karena itu yang Tuhan mau. Sejak awal Bapa menciptakan, dia dengan berkata-kata, jadilah terang, jadilah, maka jadi. Kita diajari untuk itu. Nah, disinilah anak-anak Tuhan jarang mau memperkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan dianggap hanya tulisan belaka, hanya seperti cerita belaka. Tidak. Di dalamnya mengandung janji, di dalamnya ada kuasa, di dalamnya merupakan roh kehidupan. Maka kalau kita ngerti rahasianya, sering-sering kita memperkatakan firman Tuhan. Jadi saudaraku, di situ Wahyu 1 ayat 16. Dan di tangan kanannya memegang 7 bintang, dan dari mulut keluar sebuah belah pedang, tajam bermata, dan wajahnya bersinar, bagikan matahari yang terik. Mata, mulut, ujungnya diucapkan. Jadi firman Allah itu harus diucapkan. Jadi hari ini kita sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang spirit Amalek, ya. Jangan sampai kita dikuasai roh spirit seperti itu yang membuat akhirnya kita ini gagal tercapai destiny kita. Maka atau ujungnya kita bermasalah. Kalau kita tahu ada kelemahan di hidup kita, kalau sama seperti spirit Amalek yang kita pelajari hari ini, maka kita harus buang dan matikan, ya. Sekali lagi, roh Amalek ini, dia suka melawan dari belakang. Dia suka tinggal di lembah. Jangan biarkan hidup kita ada di lembah-lembah bayang maut, di lembah-lembah yang membuat depresi, membuat sedih, membuat kalut, membuat kacau, membuat putus asa, dan sebagainya. Dan dia suka menghalangi dan memukul orang yang lemah. Dia suka itu. Tetapi kita harus berubah. Kita harus menolong orang yang lemah. Ketika kita lemah, kita juga harus bangkit. Jadi nggak boleh seperti spirit itu. Ya, kita jangan mengabaikan seseorang. Tetapi bagaimana kita kalau bisa mendidik, kita bisa menjadi seorang yang bisa menolong orang, supaya orang yang tidak berguna menjadi berguna. Itu juga harus kita miliki, di mana berbeda dengan spirit Amalek. Ya, kita nggak boleh iri, nggak boleh tercerai-berai, nggak boleh mengambil apa yang bukan hak kita. Ya, orang nanam kita yang merusakkannya, jangan. Ya, yang tidak pernah mengenal belas kasihan, suka menjatuhkan.
tidak suka orang lain senang, menikung, iri licik, memandang rendah, ya, dan sebagainya. Seperti itu kita buang. Tetapi mari kita terima apa yang dari Tuhan. Dimulai dengan untuk kita belajar memiliki karakter Kristus, karakter yang baik. Pertama, kita mendengarkan firman Tuhan. Dengar apa yang Tuhan mau. Dua, kita taat saja, lakukan saja. Tiga, percaya dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Kalau orang yang sepenuh hati, pasti hasilnya akan baik. Yang selanjutnya, ayo mengucap syukur. Yang keempat, mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut. Apa saja yang kita hadapi, bersyukur, mengucap syukur. Dan yang kelima, ayo ucapkan firman Tuhan. Janji-janji itu kita katakan supaya apa? Kita terima kekuatan. Kita terima jalan keluar. Kita ngalami yang baru di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam. Terima kasih ya buat hambanya saudara. Kita sudah dikasih pencerahan tentang roh Amalek ya. Rupanya kita sudah tahu sejarahnya roh Amalek itu. Memang itu pekerjaan iblis. Histori ya, sang kelam. Roh Amalek itu juga yang kita hadapi sekarang ini saudara ya. Dan jangan kita tergelincir. Jadi kok saudara malam sesuatu ditipu atau di apa, memang itulah kerjaan roh Amalek. Apa masuk melalui teman saudara ataupun mungkin teman-teman kita di gereja atau apapun. Iblis bisa menyamar sebagai malaikat. Tapi ingat, oh emangnya Tuhan mengajar kita ke mana? Seperti Joshua diajari untuk menumpas roh Amalek itu ya. Beberapa kita harus mengucap syukur, kita harus mengucapkan firman Tuhan, taat, dan silakan buka lagi kita renungkan. Itulah yang diajari Tuhan untuk mengalahkan itu segala roh Amalek yang bertebaran di sekeliling kita. Oh saudara, jangan saudara lihat di IT sekarang roh Amalek yang tidak punya hati lagi, yang bisa menguras keuangan sampai ratusan juta. Itu roh Amalek sudah bekerja, bukan lagi seperti zamannya perjanjian lama, perjanjian baru yang bisa, yang sangat tidak punya hati, tegah, menghabiskan, ada tabungan jemaat bisa semua habis dikurasnya, tidak punya hati saudara ya. Sudah lebih dari binatang ada punya rasa kasihan. Tapi itulah roh Amalek yang akan bekerja ekstra. Kita anak Tuhan sudah diperlengkapi. Bagaimana cara melalui itu? Jangan sampai lengah. Hari demi hari. Memang bukan hari. Tiap menit roh Amalek itu akan bekerja. Ya. Jangan kita mengeluh. Tuhan sudah kasih clue-cluenya ini yo ya. Seperti Joshua harus menang ya. Itu yang saya tangkap. Mudah-mudahan saudara menangkap lebih. Baiklah kita dengar satu pujian dari Ibu Murni. Rohmu yang hidup. Ikut memuji Tuhan, ikut menyembah Tuhan untuk mengalahkan roh Amalek. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Alirlah ke saudara kami. Jiwaku tenang bersamamu. Amin. Inilah kerinduan kami. Dalam naunganmu. Amin, amin Tuhan. Ku buka hati. Oh Yesus. Tuh jamahanmu. Jamalah hati kami. Berserah penuh Bapa di hadiratmu. Hanya Engkaulah andalan kami. Kau ambil alih seluruh hidupku. Benar Tuhan, itulah mengalahkan dunia. Di altarmu
menyembahmu. Amin Tuhan, amin. Rohmu yang kudus pulihkanku. Benar Tuhan, kami sudah Engkaulah damaiku. datanglah pulihkan kami. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Amin, amin. Ku buka hati. Ku buka hati. Jamalah anakmu Tuhan. Ku jamanmu. Oh inilah Tuhan kehadiranmu. Berserah penuh di hadiratmu. Amin. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Benar Tuhan, Tuhan dengan dunia kami merasa senang. Buka hati tu jamahanmu. Amin Tuhan. Kasihani kami. Berserah penuh di hadiratmu. Oh Bapa, biar kami nikmati hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku. Oh benar. Engkaulah damai. Roh Amalek sudah masuk ke anakmu Tuhan, pulihkan, hancurkan. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Amin, amin Tuhan. Ku buka hati. Bukalah hatimu saudara. Tu jamahanmu. Supaya Tuhan menjamah kita. Berserah penuh. Benar, hanya inilah di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Engkau beri kami pencerahan tentang roh Amalek. Sejak Adam jatuh dalam dosa melawan Engkau, roh itu sudah bekerja masuk ke hati anak manusia. Engkau tidak senang. Dan roh itu juga masih ada dan eksis
sampai Engkau datang Bapa. Terima kasih kami boleh mengenal ini Tuhan. Roh yang masuk ke hati manusia, yang tidak punya belas kasihan, ingin membunuh, ingin menguras harta orang lain, ingin melakukan apa sesuai dengan kehendak iblis Tuhan. Bapa, tolonglah anak-anak-Mu Tuhan, Engkau sudah beri kami, biar kami terus mengulangi pelajaran ini. Supaya kami survive dari roh-roh Amalek ini akan bekerja ekstra. Yang mungkin secara melalui masuk dari IT pun ataupun yang lain. Dan itulah pekerjaan mereka. Mereka tidak mau bersusah payah, ingin kaya dengan menguras kejahatan dengan IT. Roh-roh Amalek. Engkau beri kami clue-cluenya Tuhan supaya kami taat firman Tuhan. Supaya kami mengucapkan firman Tuhan. Bapa, biarlah ini kami lakukan semua Tuhan. Mengucap syukur. Dan apapun juga Tuhan. Supaya kami tetap dalam hadirat-Mu. Inilah kami bisa terjaga dari roh-roh Amalek. Karena kekuatan kami daging ini yang hidup ini sekarang tidak akan mampu melawan roh Amalek itu Bapa. Kuatkan kami. Terima kasih Kau sudah mengirim Yesus Kristus dan Roh-Mu yang kudus akan membantu kami hari demi hari. Supaya kami survive sampai Engkau datang menjemput kami Bapa. Terima kasih buat hambanya juga terus Pak Pendeta dan Engkau berkati dia terus. Jadi saluran berkat-Mu. Cukupilah segala keperluannya untuk melayani Engkau Bapa. Kami percaya kami anak-anak-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat saudara yang tetap setia dalam renungan pagi di Jum Sema Adonai. Waduh, kita sangat diberkati firman Tuhan ya. Semakin hari roh-roh Amalek akan bekerja ekstra. Dan harus kita thinking kalau ada di saudara kita dalam gereja saudara. Kalau di dunia itu sudah biasa. Tapi jangan sampai masuk dalam persekutuan kita. Baiklah. Saudara, kami undang terus di renungan pagi dari Senin sampai Sabtu. Ya, bawa saudara kita yang lain bila kita sudah diberkati. Dan juga setiap minggu kita ada kebaktian. Dan jangan lupa ikut terus kegiatan-kegiatan di Jum Sema Adonai ya. Buat saudara yang terbeban untuk doa sepat, kita ada acara Senin dan Sabtu tidak di-live-kan. Pergumulan-pergumulan saudara kita bagi bersama ya. Dan kita berdoa. Terima kasih atas semuanya. Sebelum kita akhiri acara ini, kami minta hambanya Pak Daniel Kusno untuk doa berkat. Terima kasih. Mari sekali lagi kita menghadap Tuhan. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membawa kami untuk memahami dunia ini yang tidak baik, yang berasal dari si jahat. Tuhan, kami percaya bersama-Mu kami menang, kami dapat mengatasi segalanya, dan Tuhanlah yang membawa kami, sehingga kami boleh jadi berkat. Kehendak dan rencana-Mu digenapi di tahun 2024 ini khususnya. Dan sekarang Tuhan, kami mau Engkau menyatakan kasih-Mu, kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami, di dalam segala hal.
Bila kami mengangkat tangan kami dan kami bawa di hadapan Tuhan. Inilah kami Tuhan. Semua hal apapun kekurangan kami minta ampun Tuhan. Tuhan, Engkau membebaskan kami dari belenggu si jahat, dari rekayasa si jahat, hal apapun yang bukan dari Engkau. Amin, Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa yang dari Engkau yang membawa kami dapat menerobos kemustahilan. Kami menang, kami boleh melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Engkau. Sehingga kami diangkat Tuhan, dibawa Tuhan naik, bukan turun, menjadi kepala, bukan ekor. Tetapi sesuai dengan janji firman-Mu, kami adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan, diberkati menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera berlimpah-limpah mengalir atas kami. Kasih karuniamu Tuhan, agape-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga kami tetap mengasihi Tuhan, tetap cinta Tuhan. Penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai engkau datang yang kali kedua, sampai engkau memanggil kami pun boleh bersama-sama dengan engkau dalam surga yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu hari ini. Kuasa-Mu menyertai kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah, acara renungan pagi kita selesaikan. Terima kasih. Tuhan membawa